apapun yang dia dengar di telepon jauh lebih penting. Dan itulah terakhir kalinya Dice masih bernafas. Orang-orang mengira-ngira bahwa ini berkaitan dengan nama-nama paling berkuasa di Indonesia pada saat itu. Siapakah orang-orang tersebut? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang. Hari ini Neroris, aku mau ajak kalian untuk membahas satu kasus true crime, kasus kriminal yang terjadi di Indonesia di tahun 1980-an. Kasus meninggalnya seorang top model atau pragawati super terkenal di tahun 80-an, Dice Budiarsi, itu menggemparkan Indonesia. Selain ditemukan kehilangan nyawanya di sebuah mobil misterius dengan beberapa luka tembak, sang pelaku itu tidak ditemukan di TKP. Kasus ini lalu dikaitkan dengan sebuah teori konspirasi gila tentang cinta segitiga dan nama-nama orang-orang penting, petinggi-petinggi Indonesia yang diduga terlibat. Teori konspirasi dan misterinya tuh sangat-sangat ramai dan sampai hari ini masih dipenuhi tanda tanya karena sang pelaku yang telah dihukum terus-terusan membantah bahwa dia bersalah dan dia hanya dihukum karena dia dijebak dan dijadikan kambing hitam. Neroris, gak sedikit yang percaya bahwa kasus ini sengaja ditutup-tutupi karena menyangkut nama-nama petinggi militer, pengusaha kaya raya, dan bahkan salah satu keluarga paling berkuasa, paling powerful pada waktu itu. Langsung aja Neroris, kita bahas lengkapnya. Inilah kasus penghilangan nyawa Dice Budiarsi di tahun 1986. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Pertama-tama mari kita mengenal Dice Budiarsi. Dice Budiarsi, buat kalian yang lumayan asing sama namanya, mungkin bisa nanya tante-tante kalian atau mama-papa. Karena once upon a time di tahun 1970-an, 1980-an, ini adalah salah satu nama pragawati paling terkenal di Indonesia. Bukan cuma seorang pragawati, dia juga foto model, bintang iklan, dan kalau zaman sekarang tuh bisa dibilang seorang trendsetter. Dia lahir di Jakarta tanggal 2 Desember 1950, tapi dia juga sempat tinggal di Bandung. Dice ini lahir di sebuah keluarga yang bisa dibilang cukup terpandang. Ayahnya adalah seorang kepala keuangan kota Praja Jakarta dan ibunya itu masih memiliki garis keturunan bangsawan. Jadi kakeknya dari ibunya itu menjabat sebagai patih di Batavia dan kakek buyutnya Dice dulunya adalah bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Dan dari kecil Dice itu menyukai hal-hal yang berhubungan sama fashion dan kecantikan. Dan sejak lulus SMA dia mulai nih ngikut-ngikutin kontes-kontes kecantikan dan fashion show di Jakarta. Dan sejak dia ngikutin nih acara yang berbeda-beda, dia mulailah membangun namanya sendiri guys. Orang-orang udah mulai kenal nih Dice Budiarsi. Mereka tahu seberapa cantiknya dia, seberapa talentednya, dan Dice tuh model orang yang juga fokus sama karirnya. Sampai suatu hari keluarganya tuh udah mulai menanyakan, senormal-normalnya keluarga Indonesia mau di tahun 70-an atau di tahun 2024 mungkin ya, pasti ada pertanyaan, kamu ada nggak rencana untuk menikah gitu. Dan di momen-momen itu juga Dice kan dengan karirnya dia menarik perhatian banyak banget lelaki. Jadi jatuhnya tuh udah banyak yang ngantri nih buat dia. Dan akhirnya Dice pun mulai mencari nih guys, siapa yang kira-kira worthy atau cocok menjadi pasangannya. Dari banyaknya laki-laki yang tertarik sama dia, Dice akhirnya ketemu sama seorang Budi Mulyono, seorang pengusaha kaya raya yang juga duda pensiunan tentara berpangkat letnan 2 dan pernah bekerja di Pusat Film Nasional. Nah tapi gap umurnya Dice sama Budi tuh emang lumayan jauh. Cuman I guess pada saat itu Dice yang berusia 20 tahun ngerasa bahwa ya udahlah, dia udah settle, kerjaannya jelas, bisa dibilang serasi lah sama Dice. Akhirnya setelah mengenal satu sama lain beberapa waktu, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahannya Dice sama Budi ini sebenarnya nggak pernah kecium media ada masalah apapun. Jadi asumsinya adalah pernikahan mereka adem ayem aja guys. Mereka juga akhirnya dikaruniai 2 orang buah hati. Nah tapi walaupun Dice udah menikah sama seseorang yang bisa dibilang mapan, Dice tetap berkarya guys. Waktu itu dia tetap menjalankan karirnya, suaminya juga terlihat sangat suportif, dan mereka berdua bisa menjalani pernikahan dengan baik. Sampai suatu hari sebuah musibah menimpa keluarganya Dice dan Budi. Karena adanya riwayat darah tinggi, Budi ternyata fisiknya drop sampai dia mengalami kelumpuhan. Nah bisa dibilang ini adalah cobaan yang berat guys buat pasangan Budi dan Dice. Dan mau gak mau Dice harus step up nih menjadi tulang punggung keluarga. Dan sejak saat itu Dice tanpa meninggalkan Budi berusaha untuk bekerja lebih keras lagi untuk bisa menafkahi
menafkahi dan menjaga keluarganya. Dice pun nge-push dirinya untuk mengambil lebih banyak job-job pragawati, dan itu mengantarkannya sampai di puncak karirnya. Jadi karena saking banyaknya project yang dia ambil, akhirnya namanya tuh semakin harum, semakin banyak orang yang ngelihat dia, semakin banyak orang yang akhirnya tahu siapa itu Dice Budiarsi. Di puncak karirnya di tahun 1977, Dice tuh sampai dinobatkan sebagai Ratu Kacamata, dan di tahun 1979 dia dinobatkan sebagai Ratu Kebaya. Bayangin ada berapa pragawati di Indonesia pada saat itu yang dibilang Ratu Kacamata dan Ratu Kebaya itu Dice Budiarsi. Namanya Dice guys semakin terkenal dan dia tuh mulai memintangi berbagai iklan juga. Iklan pembersih lantai aksi, Fuji Film, sampai vitamin E. Di tahun 1982, she became the face of Martha Tilaar. Dia jadi wajahnya Martha Tilaar. Dan pada saat itu katanya, boleh dikonfirmasi sama papa mama kalian, bisa dibilang Dice itu salah satu standar kecantikan di Indonesia. Saking cantiknya dia dikatakan memiliki paras seperti reinkarnasi Ken Dedes. Ken Dedes sendiri adalah simbol dari kecantikan, kenikmatan, dan kekuasaan. Selain dapat anugerah wajah yang luar biasa cantik, dia juga dianugerahi Tuhan dengan semangat juang yang luar biasa. Dan berkat kerja kerasnya, Dice jadi bisa memiliki kehidupan yang sangat berkecukupan. Dice dan keluarganya tinggal di sebuah rumah mewah besar, diurus sama beberapa asisten rumah tangga, dijaga sama satpam, ada polisi, dan dia juga memiliki 2 mobil mewah. Kalau itu semua kedengeran sebagai sesuatu yang normal hari ini guys, mungkin kalian udah sering ngeliat artis-artis ibu kota yang hidupnya bahkan jauh lebih hedon lagi. Tapi di tahun 1980-an, kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin itu jauh banget guys. Ketika banyak orang Indonesia pada saat itu masih hidup di bawah garis kemiskinan, lifestyle Dice itu bisa dibilang nggak tersentuh gitu, di kayangan ya tih. For most people, untuk mayoritas orang, standar hidupnya Dice itu kayak bukan next level lagi, untouchable. Di zaman itu aja, dia tuh kalau pergi-pergi udah pakai tas Gucci, #Gucci Gang kayak puluhan tahun sebelum Gucci Gang ada. Lipstiknya Yves Saint Laurent, parfumnya itu parfum dari luar negeri, parfum Paris. Tapi guys, dia nggak cuma hambur-hamburin uang doang, dia juga mikir gimana caranya menginvestasikan aset yang dia punya. Akhirnya ketika dia ngumpulin cukup banyak uang, dia memulai sebuah bisnis baru. Dia bikin sebuah bisnis salon kecantikan, namanya Puri Citra Ayu. Salonnya Dice ini ada di kawasan Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Nah, bisnis salonnya ini berjalan sebenarnya udah lumayan banget. Tapi dengan standar kehidupan yang begitu tinggi, tentunya Dice tuh membutuhkan banyak banget uang untuk memaintain lifestyle tersebut. Akhirnya dia muter otak nih gimana caranya untuk dapetin lebih banyak uang. Dia akhirnya memiliki satu ide bisnis peminjaman uang. Dan sesimpel namanya, bisnisnya adalah untuk meminjamkan orang uang, dan ketika orang itu mengembalikan, mereka akan mengembalikannya ditambah bunga. Bisa dibilang bisnis rentenir gitu. Buat adik-adik yang nggak ngerti, ini jatuhnya kayak pinjol sebelum all. Jadi pinjaman offline. Oke. Boleh. Sebagai istri yang baik, dia cerita dong sama suaminya, bilang kayak, aku punya nih ide bisnis, gimana kalau misalkan aku minjemin orang uang. Nah, pada saat diberitahu ide itu, suaminya Dice, Budi, itu nggak setuju guys. Budi bilang sama Dice, jangan deh, mendingan kamu bisnis yang lain, jangan bisnis yang berhubungan sama uang, karena uang itu sensitif, bisa menimbulkan keributan. Nah, walaupun Budi tidak setuju, Budi kan pada saat itu posisinya sakit. Jadi semua yang maintain urusan keuangan rumah tangga mereka adalah Dice. Dan Dice percaya bahwa ide bisnisnya yang tadi itu akan menghasilkan banyak uang. Akhirnya dia tetap lakukan. Awalnya bisnis ini bener aja guys, kayak yang diprediksi sama Dice, berjalan dengan sangat lancar. Bahkan Dice bisa menjalankan bisnis yang satu ini sambil mengurus anak-anaknya dan juga keluarganya. Dia tetap menjalankan karirnya, dia punya salon juga. Bisa dibilang kehidupan Dice pada saat itu tuh settle banget. She's got it. Dia tetap bisa berkarir, melakukan hal-hal yang dia suka. Dia punya bisnis yang menghasilkan passive income, keluarganya tinggal di tempat yang layak, anak-anaknya tidak kekurangan. Dice bisa membeli hal-hal yang dia suka. Kalau dari mata orang luar, semuanya terlihat sempurna. Sampai pada 8 September 1986. Sore menjelang malam, Dice lagi berduaan sama suaminya. Lagi ngobrol-ngobrol, berbincang biasa, curhat-curhatan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Dice angkat teleponnya, ngomonglah dia di telepon, dan tiba-tiba raut wajahnya berubah. Mukanya Dice tiba-tiba berubah terkejut dan mulai panik. Suaminya, Budi, ngelihat Dice mengangkat telepon itu dan raut wajahnya berubah. Tentunya heran banget. Gak lama telepon ditutup, Dice itu langsung kayak
bingung guys, kayak dia mau pergi. Budi bertanya sama istrinya, kenapa, ada apa? Dan Dice cuma bilang, oh aku harus pergi, soalnya ada masalah di salon. Dan pada saat itu yang janggal adalah Dice pergi dengan hanya menggunakan daster batik warna biru dan sandal warna hitam. Padahal diketahui nih, Dice tuh nggak pernah meninggalkan rumah kalau dia nggak dandan, kelihatan representable, kelihatan cakep, setidaknya rapi gitu guys. Jadi dia tipe orang yang kalau keluar rumah nggak pernah seadanya doang gitu. Mau cuman untuk urusan kecil pun dia keluar rumah tuh rapi, cakep, fashionable, wangi. Tapi malam itu dia seakan gak peduli sama sekali, dia cuma mau keluar secepatnya. Apapun yang dia dengar di telepon itu jauh lebih penting dari penampilannya. Dia pamit sama Budi, terus sebelum dia cabut, dia bilang sama pembantunya, aku harus pergi, aku mau nagih hutang. Sendirian dia nyetir mobil Honda Accord putihnya keluar pekarangannya. Dan itulah terakhir kalinya Dice terlihat masih bernafas. Hari yang sama, 8 September 1986, 3 jam setelah Dice meninggalkan rumahnya. Sekitar jam 22.00, jam 10 malam, seorang pria bernama Zainal yang juga merupakan seorang pegawai pabrik sepatu bata yang pada saat itu lagi pulang guys, abis lembur, berpapasan dengan seorang pria yang memakai jaket hitam. Baju dalamnya itu warna putih. Orang ini terlihat jalan buru-buru banget. Tapi karena udah malam juga, Zainal mikir, oh nih orang kayaknya cepet-cepet mau pulang aja. Beberapa meter dia berjalan setelah melewati orang yang tergesa-gesa tadi, Zainal lagi-lagi ngelihat sesuatu yang sedikit aneh. Dia ngelihat ada sebuah mobil warna putih masih dalam keadaan menyala, lampu seinnya juga menyala, tapi terparkir dan gak bergerak di pinggir Jalan Dupa, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Zainal sambil jalan sambil memperhatikan, kok kayak gak ada yang bergerak di dalam mobil ini. Kayak gak ada aktivitas orangnya, gak kelihatan juga siapa yang di dalam. Akhirnya dia mendekati mobil itu. Zainal mencoba untuk mengintip ke dalam, tapi gak kelihatan apa-apa. Lagi-lagi dia gak melihat ada pergerakan manusia, gak ada yang nurunin kacanya dan bilang kayak, oh ada orang pak di sini. Mobil itu bener-bener stop, terparkir di pinggir jalan, tapi gak tahu siapa yang parkir di situ. Tapi aneh, kenapa dia terparkir di lokasi yang bisa dibilang cukup aneh untuk memarkirkan mobil. Nah, karena pas diintip sama dia gak kelihatan apa-apa, tapi tetap masih janggal mobil ini ada di situ. Zainal yang mengetahui bahwa dekat situ emang ada pabrik obat dupa, mendatangi security dari pabrik tersebut dan bilang, Pak, ikut saya deh. Ada mobil di sana yang terparkir misterius banget. Kayak ada yang gak beres deh sama mobil itu. Akhirnya si penjaga ini menemani Zainal untuk kembali ke mobil. Dia membawa senter yang dia nyalakan untuk melihat siapa yang ada di dalam mobil. Dan ketika disorotkan senternya ke dalam mobil, Zainal sama Pak Satpam langsung kaget banget begitu ngeliat di dalam mobil putih tersebut ada seorang perempuan di kursi pengemudi yang sudah bersimbah cairan merah. Melihat adanya jenazah di dalam mobil itu, mereka langsung telepon pihak berwajib. Gak lama, polisi pun datang ke lokasi. Polisi yang datang langsung memeriksa dan melihat adanya 5 luka tembakan pada jenazah. Tapi anehnya, di mobil itu sendiri tidak ada bekas tembakan. Dari situ polisi langsung menyimpulkan bahwa oh ini kayaknya eksekusinya nggak di sini. Jenazahnya dibawa dan dimasukkan lagi ke mobil. Tapi polisi pada saat itu kan harus mencari tahu ini siapa kira-kira sang korban. Diceklah mobil itu dan polisi akhirnya menemukan sebuah bukti identitas. Pas mereka baca, semuanya langsung shock untuk mengetahui bahwa jasad yang mereka temukan adalah jasad dari top model Indonesia, Peragawati papan atas Dice Budiarsi. Selain bukti identitas tersebut, polisi juga menemukan beberapa barang bukti, kayak beberapa selongsong peluru, rambut, dan sidik jari yang diduga milik pelaku. Jenazah Dice pada saat itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Otopsi jenazah Dice itu dipimpin sama dokter ahli forensik legend Indonesia, Dr. Abdul Munim Idris. Dr. Munim Idris ini adalah satu dokter yang bisa dibilang terkenal banget di zaman Orde Baru. Dia juga yang menangani kasus kematian Presiden Soekarno, Marsinah, dan Munir. Neroris pasti udah gak asing, kita udah berkali-kali menyinggung namanya di Neror. Dan setelah proses otopsi dilakukan, di tubuhnya Dice ditemukan 5 peluru yang masing-masing ditemukan di bagian belakang telinga kanan, dada, pundak, ketiak kanan, dan punggung kanannya. 3 dari 5 peluru itu masih utuh dan diketahui bahwa 3 dari 5 berasal dari sebuah pistol jenis Smith Wesson Masterpiece berkaliber 22 long rifle. Dan peluru-peluru tersebut meninggalkan luka sedalam 6 mm. Sedangkan 2 peluru lainnya nggak bisa diidentifikasi karena pelurunya hancur. Kematian
Dice bisa dipastikan diakibatkan oleh kerusakan organ yang disebabkan oleh peluru. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa saat ditemukan, Dice itu terlihat mendapatkan luka tembak di kepalanya juga. Tapi hal tersebut tidak pernah disebutkan di dalam laporan otopsi. Akhirnya setelah kematiannya Dice diungkap ke publik, kalian bisa bayangin guys, itu satu Indonesia katanya ngomongin tentang kasus ini. Publik pada saat itu heboh banget karena di Indonesia pada saat itu guys, bisa dibilang ini adalah salah satu kasus pertama di mana seseorang yang memiliki influence, seseorang yang terkenal, seterkenal Dice, kehilangan nyawanya dengan cara seperti ini. Penyelidikan kasusnya Dice itu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk diselidiki lebih lanjut. Dengan desakan publik yang luar biasa pada saat itu, 3 bulan lamanya polisi berusaha untuk mencari siapa pelaku dari kejadian ini. Diperiksa TKP berkali-kali, banyak banget saksi yang diinterview, sampai akhirnya polisi menangkap seorang Muhammad Sirajuddin sebagai tersangka penghilangan nyawa Dice. Muhammad Sirajuddin itu juga dikenal dengan nama panggilan Pak D. Dan Pak D ini adalah seorang pensiunan pembantu Letnan 1 di ketentaraan. Tapi guys, hidupnya Pak D setelah pensiun itu juga nggak mulus-mulus banget. Jadi dia ini sempat kena kasus. Di tahun 1965, Pak D itu dipenjara gara-gara dia terlibat kasus pencurian baju di sebuah pabrik konveksi. Intinya dia ditangkap di penjara, dan setelah keluar penjara, ya kehidupan nggak semulus itu. Untuk mantan napi, nggak semudah itu untuk mencari pekerjaan. Jadi dia mau kemana-mana, kalau misalkan dicek kan namanya, ada data yang menunjukkan bahwa dia tuh pernah di penjara. Kebayang nggak? Jadi banyak perusahaan yang mau mempekerjakan dia itu rada takut karena dia sudah terdaftar sebagai mantan kriminal. Tapi namanya orang ya butuh uang ya guys. Akhirnya dengan tuntutan ekonomi, Pak D memutar otak gimana caranya dia bisa mendapatkan uang. Dia mulai belajar untuk jadi dukun. Nah, dia belajar jadi dukun sama mertuanya yang udah dukun duluan. Jadi setelah belajar sama mertuanya di Jawa Timur untuk menjadi dukun, Pak D pun menjadi dukun, dan sebagai dukun dia tuh menawarkan beberapa service. Beberapa service-nya adalah menyembuhkan penyakit, melariskan dagangan, dan dia juga jualan barang-barang klinik yang bisa membantulah kalian misalkan mau diramein gitu restorannya dan lain-lain. Dari ilmu yang dia pelajari, dia mengklaim bahwa dia itu bisa menggandakan uang. Nah, kenapa Pak D akhirnya menjadi tersangka dalam kasusnya Dice? Polisi menemukan bahwa ternyata Dice lumayan deket sama si Pak D. Bukan deket kayak gini, bukan kayak lovey-dovey, tapi mereka itu lumayan deket karena Dice itu salah satu pasiennya Pak D. Jadi kan suaminya Dice, Budi, sakit. Dice mendengar dari salah satu teman arisannya bahwa Pak D itu bisa menyembuhkan penyakit. Akhirnya Dice datanglah ke Pak D agar Pak D bisa menyembuhkan Budi. Selain itu, Pak D juga bilang bahwa Dice itu deket sama dia gara-gara Pak D jugalah yang membantu agar salonnya Dice itu ramai pengunjung. Jadi Pak D memberikan sebuah jimat pengelaris untuk dipasang di pintu salonnya Dice. Dan menurut klaimnya Pak D, emang bener kok begitu dipasangin jimat, itu salon ramai banget. Nah, sejak saat itu Pak D sama Dice ini jadi deket banget, dan Pak D bilang bahwa dia tuh menganggap Dice sebagai anak perempuannya sendiri. Jadi Pak D sama anak-anaknya itu juga beberapa kali berkunjung ke rumahnya Dice. Bahkan kalau misalkan punya masalah, Dice tuh akan cerita sama Pak D masalahnya apa. Jadi lama-lama Dice tuh menganggap Pak D itu sebagai kayak guru spiritual. Nah, tapi di saat yang sama, di waktu-waktu yang sama, Pak D itu juga lagi menghadapi sebuah tuduhan penghilangan nyawa dari seorang perempuan bernama Endang Sukitri. Wanita berusia 46 tahun yang merupakan pemilik toko bangunan di Depok, Jawa Barat. Dan karena udah ada tuduhan tersebut, dia deket juga sama Dice. Tiba-tiba Dice ditemukan sudah tidak bernyawa, ya polisi mencoba menghubungkan keduanya dan menduga bahwa Pak D bersalah. Menurut polisi, motifnya Pak D menghabisi nyawanya Dice itu karena Dice telah menitipkan uang sebesar 10 juta rupiah yang katanya polisi, duitnya itu diniatkan untuk dilipat gandakan oleh Pak D. Dari 10 juta jadi ratusan juta. Nah, menurut polisi karena uangnya udah di Pak D nggak bisa balikin juga, nggak bisa ganti itu jadi ratusan juta, akhirnya Dice dihilangkan nyawanya sama Pak D. Gak lama nih setelah Pak D ditangkap, pengadilan terhadap Pak D itu dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan selama pengadilan itu dihadirkan guys saksi-saksi serta bukti-bukti yang mengarah ke Pak D sebagai pelaku kejahatan ini. Ada pengakuan saksi penuntut yang melihat Pak D katanya berdiri di sebelah motor Vespanya dengan menggunakan helm di sekitar TKP. Saat itu bahkan dokter Munim Idris yang datang ke pengadilan itu gak yakin sama saksi tersebut. Ini orang beneran kenal gak sama Pak D? Karena jelas ya guys, dokter Munim Idris ini adalah dokter yang luar
biasa pinter. Terus si saksi yang bilang ngelihat Pak D itu bilang bahwa dia lihat Pak D pakai helm. Lah, orang yang dilihat pakai helm maghrib gimana dia tahu itu Pak D? Ditambah lagi Pak D ini punya alibi yang lumayan kuat sebenarnya. Di pengadilan Pak D ini mendatangkan teman-temannya yang ceritanya semua sama, bahwa pada hari kejadian Pak D itu berada di rumahnya sendiri di Susukan, Jakarta Timur, dan dia ngundang teman-temannya untuk datang. Jadi semua teman yang ada di situ bisa konfirmasi bahwa Pak D itu jauh sama lokasi di mana Dice ditemukan. Bahkan rumahnya Pak D ke TKP itu jaraknya sekitar 1 jam. Dan pada malam itu diketahui bahwa Jakarta itu lagi macet-macetnya, jadi nggak mungkin dia bisa teleportasi ke TKP. Nah, sebenarnya yang lebih menguatkan alibinya Pak D itu bahkan Budi Mulyono, suaminya Dice, bersaksi di pengadilan bahwa Dice itu tidak pernah memberikan 10 juta rupiah kepada Pak D. Jadi uang yang katanya polisi itu dikasih ke Pak D untuk digandakan itu nggak pernah ada. Ditambah lagi ketika dilakukan rekonstruksi ulang kejadian, banyak banget ketidaksesuaian bukti. Seakan penetapan Pak D sebagai pelaku itu sangat-sangat dipaksakan. Dari hari H sampai hari ini, Pak D tidak pernah merubah keyakinannya bahwa dia tidak bersalah. Dan dia mengatakan bahwa pengakuannya dia di BAP itu dia buat karena dia tidak tahan disiksa oleh polisi. Dengan semua alibi dan bukti-buktinya Pak D, majelis hakim yang bertugas pada saat itu tetap menetapkan Pak D sebagai terdakwa. Polisi juga berdalih bahwa mereka memiliki bukti kuat berupa beberapa selongsong peluru, rambut, dan sidik jari yang sesuai dengan sidik jari Pak D. Therefore, jadi nggak ada gunanya Pak D mau punya alibi seperti apa karena mereka udah yakin Pak D lah yang bersalah. Dan dari sana majelis hakim yang diketuai Rani Retnowati menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Pak D karena dianggap bersalah melakukan 2 tindak pidana, penghilangan nyawa berencana terhadap Dice Budiarsi, dan penggunaan senjata api tanpa izin. Through it all, Pak D sama sekali tidak merubah kesaksiannya. Dia melakukan aju banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ditolak. Selama beberapa tahun mendekam di penjara, dia melakukan kasasi lagi ke Mahkamah Agung sambil tetap menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Cipinang. Dan di tahun 1998, kasasi tersebut lagi-lagi ditolak. Setelah 14 tahun di penjara, Pak D akhirnya melakukan kembali pengajuan peninjauan ulang terhadap kasusnya. Dan tujuannya Pak D sama guys, each time dia cuma minta namanya dibersihkan. Dan pada 13 Agustus tahun 1999, akhirnya Pak D mendapatkan grasi dari Presiden B.J. Habibie, di mana hukumannya Pak D dirubah dari seumur hidup jadi 20 tahun saja. Dan pada 27 Desember tahun 2000, akhirnya Pak D keluar dari penjara. Dia diberikan kebebasan bersyarat, tapi bahkan setelah dia keluar dari penjara pun Pak D tuh masih kekeh guys mencoba untuk membersihkan namanya karena dia ngerasa bahwa ini bukanlah sesuatu yang dia lakukan dan dampaknya itu kena sama seluruh keluarganya dia. 11 Desember tahun 2001, Pak D mengajukan upaya hukum terakhir dengan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk membersihkan namanya dia dan juga melakukan penyelidikan ulang atas kasus penghilangan nyawa Dice Budiarsi. Tapi di Februari 2002, Mahkamah Agung menolak PK atas kasusnya Dice Budiarsi karena nggak ada bukti baru. Tapi kasusnya Dice Budiarsi ini bisa dibilang guys sampai hari ini masih penuh misteri karena banyaknya kejanggalan yang ada. Pertama, jadi disebutkan bahwa tim gabungan Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan disebut-sebut sempat nyelidikin kedekatannya Dice sama seorang pemuda. Pemuda yang digambarkan sebagai pemuda yang ganteng, memiliki wajah yang sangat tampan, dan merupakan seorang mantan karyawan swasta. Si pemuda ini dipanggil X. Nah, katanya X ini sering meminta uang sama Dice, dan X juga disebutkan meminjam uang 10 juta rupiah kepada Dice. Nah, kedekatannya Dice sama X itu katanya diketahui sama keluarga, tapi lebih kayak samar-samar taunya. Nah, sebenarnya dia kan mestinya masuk ke dalam daftar suspek ya, daftar tersangka, karena hal terakhir yang Dice katakan kepada para pembantunya adalah dia hendak menagih uang hutang. Dan tim kepolisian dikatakan telah melakukan penyelidikan mengenai kedekatannya Dice sama si X ini. Tapi entah gimana, entah kenapa penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan dan tiba-tiba ujuk-ujuk Pak D yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi nggak pernah
ada penjelasan detail kenapa tiba-tiba penyelidikan terhadap X itu dihentikan gitu aja. Bahkan orang-orang sampai hari ini nggak tahu X itu siapa. Kejanggalan selanjutnya adalah di sebuah koran, Pak D itu sempat mengatakan bahwa di hari ketika Dice menghilang atau dihilangkan nyawanya jatuhnya ya, Pak D itu sedang berada di rumah kayak tadi diceritakan, dia menguji jimat dan pada saat itu ada orang yang sedang bersama dia. Nah, orang tersebut yang jelas adalah sebuah saksi kunci, itu kan mau dihadirkan ke pengadilan, tapi somehow dia tuh nggak boleh datang ke pengadilan. Dari situ Pak D udah merasa bahwa ada yang nggak beres nih sama penyelidikan polisi. Dari bukti-buktinya serta saksi-saksinya ini semuanya seakan sudah diatur. Kejanggalan berikutnya adalah hukumannya Pak D. Jadi pada zaman itu ketika kasus ini berjalan, hukuman dari penghilangan nyawa berencana itu harusnya adalah penjara maksimal 20 tahun. Tapi somehow untuk kasusnya Pak D, dia mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, ada pernyataan yang sangat menarik nih dari salah satu pengacara Pak D, Luhut Pangaribuan. Pak Luhut ini bilang bahwa Pak D itu sempat ditawari grasi dan kehidupan mewah setelah keluar tahanan. Nah, tapi pada saat itu Pak D ya untuk mendapatkan grasi berarti kan dia harus mengakui bahwa dia benar-benar mengakhiri hidupnya Dice yang dia percaya dia tidak lakukan. Jadi dia menolak grasi dan tawaran tersebut. Kejanggalan berikutnya adalah pistol yang digunakan dalam kasus ini. Jadi seperti yang kita tahu ya guys, di Indonesia ini orang-orang yang memiliki senjata api itu tidak umum. Gak seperti di Amerika Serikat sana. Sampai hari ini aja mayoritas publik itu tidak memegang atau membeli atau memiliki senjata api. Nah, apalagi di tahun 1980-an. Jenis pistol Smith Wesson Masterpiece yang digunakan untuk mengakhiri hidupnya Dice adalah jenis pistol yang sangat spesifik yang tidak mungkin bisa diakses oleh sembarang orang. Berhubungan sama kejanggalan berikutnya, dari salah satu pernyataannya Dr. Munim Idris, peluru yang ditemukan di tubuhnya Dice itu berkaliber 22 dan 38. Kalau ada dua jenis peluru, ada kemungkinan bahwa penembakan dalam kasus ini tidak dilakukan hanya oleh satu orang karena ada dua jenis peluru yang berbeda ukuran. Nah, dalam persidangan begitu ditanya tentang statement ini, Dr. Munim Idris itu mengatakan bahwa pernyataannya di dalam majalah Gama pada saat itu dia kutip dari ucapan Wakil Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya, Mayor Polisi Hanif Akbar. Dan pernyataan tersebut itu sudah dipublikasi dan dimuat di media massa. Yang menarik adalah kalau menurut Dr. Munim Idris, yang ditemukan sama dia di tubuhnya Dice itu hanyalah satu jenis peluru kaliber 22, yang berarti statement dari Mayor Polisi tadi tidak tahu berdasarkan apa. Bagaimana dia mengasumsikan bahwa ada dua jenis peluru. Tapi lagi-lagi hal tersebut tidak pernah dikonfirmasi atau ditelusuri lebih jauh bagaimana Mayor Polisi tersebut bisa dengar tentang peluru kaliber 38 yang sebelumnya dia katakan. Kejanggalan berikutnya masih berhubungan sama Dr. Munim Idris. Jadi Dr. Munim Idris selain mengotopsi jenazahnya Dice, itu juga mengatopsi jenazah dari ibu-ibu yang ditemukan di Depok yang dikatakan sebagai korbannya Pak D satu lagi, Endang Sukitri. Diceklah jenazah Endang, seorang korban penghilangan nyawa menggunakan senjata kapak. Dan pas dicek jenazahnya, menurut Dr. Munim Idris, luka-luka yang ada di tubuhnya Endang itu tidak sesuai dengan alat penghilangan nyawa yang dikatakan oleh polisi, kapak. Nah, Dr. Munim Idris merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat janggal. Akhirnya dia minta untuk diuji forensik rambut yang terdapat dalam kapak untuk dicocokkan sama rambut korban. Tapi sayangnya pihak keluarga tidak menyetujui pembongkaran kuburan korban. Dan akhir-akhirnya penyelidikan terhadap penghilangan nyawanya Endang Sukitri itu tidak pernah dilanjutkan. Bahkan tidak pernah diusut. Jadi sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa yang menghilangkan nyawanya Endang Sukitri. Berhubungan juga sama kejanggalan berikutnya, Pak D langsung divonis bersalah atas kasus penghilangan nyawa Dice. Padahal sebelumnya dia juga dituduh sebagai pelaku kasus penghilangan nyawa Endang Sukitri. Dr. Munim Idris berpendapat bahwa penyelesaian kasusnya Pak D ini sangat-sangat tergesa-gesa dan ceroboh karena ada bentrok antara kepentingan Polda Metro Jaya, kasusnya Dice, dan Polda Jawa Barat, kasusnya Endang Sukitri. Akhirnya kasusnya Endang belum diproses, Pak D ini udah langsung dijatuhkan vonis bersalah berdasarkan kasusnya Dice. Dan pada saat itu polisi langsung mendahulukan kasusnya Dice dan menjadikan Pak D sebagai tersangka karena dikatakan bahwa kasus ini adalah kasus high profile di
Dice adalah orang yang sangat terkenal dan orang-orang sudah mulai mengira-ngira bahwa kasus ini berkaitan dengan nama-nama petinggi militer dan juga salah satu keluarga paling berkuasa di Indonesia pada saat itu. Tapi orang-orang tersebut tidak pernah dipublikasikan. Siapakah orang-orang tersebut? Jadi jatuhnya kayak YTTA gitu. Dan kejanggalan yang terakhir adalah pengakuan Pak D. Jadi setelah Pak D keluar dari penjara, dia membuat beberapa pengakuan yang sangat mengejutkan yang ditulis di koran Tempo 27 Februari tahun 2002. Pak D mengatakan bahwa setelah Budi, suaminya Dice itu mengalami kelumpuhan, Dice itu menjalin hubungan haram dengan beberapa laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Deretan laki-laki yang katanya memiliki hubungan dengan Dice itu bukan laki-laki biasa-biasa saja guys. Bukan orang-orang sembarangan, melainkan orang-orang besar di Indonesia. Pak D bahkan menyatakan bahwa salah satu laki-laki yang menjalin hubungan dengan Dice itu adalah seorang pensiunan kepala staf TNI Angkatan Udara KSAU yang berinisial SS. Jadi setelah pensiun, katanya SS ini menjadi seorang pengusaha di berbagai bidang seperti penerbangan, ekspedisi, dan merupakan ketua umum Kadin yang pertama. Pak D mengaku bahwa dia sama SS itu memiliki hubungan bisnis, jadi jual beli barang-barang klinik. Kata Pak D, selain SS ini menjalin hubungan sama Dice, dia juga meminta Dice untuk menjalin hubungan, bukan menjalin hubungan, tapi membuat senang pejabat-pejabat tertentu untuk memuluskan proposal-proposal bisnisnya. Dan SS itu berhasil memenangkan sebuah proyek besar, sebuah bandara di Indonesia berkat bantuannya Dice. Nah, 4 September tahun 1986, 4 hari sebelum Dice ditemukan di dalam mobil, Pak D ngaku bahwa Dice itu sempat curhat sama dia kalau Dice itu berantem sama SS karena SS melarang Dice untuk mengikuti show bersama temannya di Hotel Borobudur. Walaupun Pak D bilang bahwa sebenarnya dia tidak pernah menyebut SS sebagai pelaku atau eksekutor yang menyerang Dice sampai kehilangan nyawanya karena dia tidak mau itu akhirnya jadi fitnah. Tapi fakta-fakta ini tidak pernah ditelusuri, tidak pernah diselidiki pihak berwajib, dan 8 bulan setelah Dice meninggal dunia, 30 Mei tahun 1987, SS pun tutup usia karena serangan jantung. Selain SS, Pak D juga bercerita bahwa Dice itu juga pernah bermain dengan beberapa pengusaha ternama di Indonesia. Ada IR dan S. IR dikatakan sebagai seorang pengusaha yang juga suami dari salah satu anak perempuan Presiden Indonesia kedua. Sedangkan S juga adalah seorang pengusaha yang masih terhitung sebagai keluarga presiden yang sama. Menurut Pak D, sekali bermain bersama orang-orang tersebut, Dice bisa mendapatkan bayaran 10-20 juta rupiah. Yang di tahun 1980 itu angka yang luar biasa tinggi. Berarti sekitar mungkin 100 jutaan ya guys sekarang. Papaku bilang kayak 5 juta aja tuh 20. Mungkin sekarang bisa 80 sampai 100 juta, gila juga. Dan dengan info tersebut, muncullah sebuah teori konspirasi guys. Ternyata ini teori konspirasi yang sudah jadi bisik-bisik tetangga bahwa Dice itu menjadi korban dari amukan salah satu istri orang-orang penting tersebut. Teori yang beredar adalah salah satu dari mereka menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Menurut Pak D, teori konspirasi tersebut diperkuat dengan adanya rumor pada saat itu bahwa Dice itu sedang hamil 2 bulan. Walau begitu, Pak D mengaku bahwa dia tidak tahu siapa yang menghamili Dice. Tapi dan again, ini tidak sesuai dengan laporan forensiknya. Walaupun telah bebas dari penjara, sampai hari ini Pak D mengatakan bahwa dia tidak bersalah atas kasus penghilangan nyawa Dice Budiarsi. Dia masih merasa bahwa dia dijadikan kambing hitam oleh Polda Metro Jaya yang sebenarnya sudah tahu siapa pelaku aslinya. Polda Metro Jaya dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dan itulah tadi rangkuman dari kasus penghilangan nyawa Dice Budiarsi. Jadi guys, sebenarnya banyak banget yang skeptis akan kasusnya Dice Budiarsi ini karena di era Orde Baru itu banyak banget media massa yang dihentikan sama pemerintah. Media itu cuma bisa mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, dan pada saat itu media juga dilarang untuk terlalu menghebohkan kasus ini. Dipercaya juga oleh publik pada saat itu bahwa polisi itu basically langsung menemukan tersangka karena dipush luar biasa untuk segera menemukan pelaku, karena kalau tidak publik semakin percaya bahwa ada orang-orang penting yang terlibat. Karena Dice adalah seorang yang sangat high profile, bukan cuma terkenal tapi dia juga mainnya sama orang-orang penting, petinggi-petinggi, dan karena tergesa-gesa itulah banyak yang percaya bahwa tersisa banyak sekali loopholes dalam kasus ini yang tidak pernah ditelusuri, tidak pernah dijelaskan, yang akhirnya tidak memberikan keadilan juga kepada keluarga mendiang Dice Budiarsi. Gimana Neroris, apakah kalian pernah mendengar tentang kasus ini sebelumnya? Teori
teori mana yang kalian percaya, kesaksian siapa yang kalian percaya, dan kejanggalan mana yang menurut kalian sulit untuk dijelaskan. Coba komen di bawah. Jangan lupa juga tulis di bawah kira-kira next time kita mau bahas kasusnya siapa, dan kirimkan doa kepada mendiang dan keluarganya. May she rests in peace. Nah, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Kasus jenazah dari perempuan for most people untuk kemayoran. Dice tuh membutuhkan banyak banget uang guys untuk memaintain lifestyle. Kenapa sih aku gak bisa ngomong? Bahkan jarak rumahnya Pak D ke tempat dimana Dite siapa? Oke, itu bisa menyembuhkan penyakit. Sorry. Parfumnya itu parfum dari luar negeri, parfum Paris. Rose all day dia. Padahal diketahui nih, Dice tuh nggak pernah meninggalkan rumah, nggak pernah seadanya doang gitu. Nggak relate banget aku. Oh, kantor aja gembel.